Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai if-else statement. Statement if-else merupakan konsep yang digunakan untuk menentukan keputusan terhadap sebuah kondisi yang diberikan. Nah, contohnya di sini Anda bisa melihat statement if, dia akan mengevaluasi nilai yang berada di dalam kurung ini. Kalau if atau dalam bahasa Indonesia jika sebuah kondisi tersebut adalah benar, maka lakukan ini. If atau jika sebuah kondisi adalah tidak benar, jangan lakukan ini. Nah, dalam bahasa C, yang dimaksud dengan tidak benar atau false adalah nilai 0 atau dalam desimal 00. Dan nilai true itu apabila nilai tersebut selain 0, baik positif maupun negatif. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung melihat ke praktek penggunaannya. Oke, jadi kita sudah berada di dalam online compiler. Seperti biasa, skrip yang ditampilkan pertama sekali adalah perintah untuk menampilkan kalimat hello world. Jadi di sini saya akan menambahkan if statement. Lalu jangan lupa buka dan tutup kurung kurawal. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, kalau kondisi false itu diwakili dengan angka 0. Jadi kalau kita ketikkan kondisinya di sini dengan angka 0, kondisi not true atau false kita jalankan, maka tidak muncul kalimat hello world. Nah, kalau kita tuliskan angka 1, kondisinya menjadi true, maka dia akan memunculkan kalimat hello world. Demikian juga kalau kita menuliskan angka apa saja yang penting bukan 0, maka dia akan memunculkan kalimat hello world. Bisa juga kita buat dengan variabel. Lalu akan kita buat user inputnya. Oke, jadi di sini untuk if statement kita akan memasukkan variabel nilai tersebut, di mana nilai dari variabel nilai tersebut akan berasal dari user input yang kita masukkan. Kita jalankan, kita tuliskan 1, maka akan muncul kalimat hello world. Kita tuliskan acak, akan muncul hello world, dan kita tuliskan angka 0, tidak akan muncul kalimat hello world. Berikutnya kita akan membahas statement else. Agar lebih mudah dipahami, pertama saya akan ubah printout-nya ini menjadi saya adalah seorang pria. Lalu di sini saya akan membuat statement else. Lalu ketutup kurung. Nah, di sini saya ketikkan saya adalah seorang wanita. Oke. Nah, kita coba jalankan. Kita masukkan nilai 1, maka yang keluar adalah saya adalah seorang pria. Kalau saya masukkan nilai 0, maka yang keluar adalah saya adalah seorang wanita. Nah, di sini Anda dapat melihat bahwa jika statement if bernilai tidak 0 atau true, maka akan dilakukan perintah printf saya adalah seorang pria. Namun jika statement ini false atau bernilai 0, maka akan dilakukan kondisi else, yaitu melakukan perintah saya adalah seorang wanita. Jadi sesuai artinya else dalam bahasa Indonesia itu lainnya. Jika ini berlaku atau jika ini true, maka lakukan. Untuk kondisi lain, lakukanlah ini. Semoga dapat dipahami. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai operator. Jadi operator pada bahasa C ada beberapa, yaitu aritmatika, pembanding, logika, bitwise, dan seterusnya.
Nah, ini akan saya bahas pada video yang terpisah, namun untuk video kali ini saya akan membahas operator yang digunakan pada topik kali ini. Nah, kalau aritmatika tentunya Anda sudah mengetahui dari video sebelumnya ada penjumlahan dengan menggunakan simbol tambah, pengurangan menggunakan simbol kurang, perkalian menggunakan simbol bintang, pembagian, garis miring, dan hasil bagi itu tanda persen. Nah, untuk operator pembanding lebih besar itu tentunya menggunakan simbol lebih besar, lebih kecil, sama, lebih kecil. Nah, untuk sama dengan itu, misalnya 5 sama dengan 5 menggunakan tanda sama dengan 2 kali. Nah, apabila tidak sama dengan menggunakan tanda atau simbol tanda seru sama dengan. Nah, kalau lebih besar sama dengan, menggunakan simbol lebih besar sama dengan, lalu tanda sama dengan. Nah, sama juga dengan lebih kecil sama dengan, menggunakan simbol lebih kecil lalu sama dengan. Kita kembali lagi ke online compiler. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah program dengan operator pembanding yang barusan kita bahas. Jadi kalau di sini saya akan ubah berapakah dana yang Anda miliki. Nah, di sini situasinya seperti membuka rekening di bank. Jadi saya akan membuat variabel uang. Ini Anda dapat Nah, misalkan di sini situasinya adalah membuka tabungan. Nah, di bank tersebut syaratnya adalah minimal 100.000. Jadi Anda membuat variabel uang, lalu dengan user input akan dimasukkan nilai uang tersebut dalam tipe data integer ya. Lalu di statement if kita akan membuat apabila uang tersebut lebih besar sama dengan 100.000. Nah, apabila uang lebih besar sama dengan 100.000, maka printf ini akan tampil. Nah, apabila situasi ini atau kondisi ini tidak terpenuhi, maka lainnya keluarkan tampilan ini. Oke, langsung kita jalankan. Saya tulis 100.000. Anda dapat membuka rekening tabungan. Saya misalnya tulis 500.000. Anda dapat membuka rekening tabungan. Kalau saya misalkan tulis 80.000, dana Anda belum mencukupi untuk membuka tabungan. Demikian juga kalau 99.999, kita coba. Nah, dana Anda belum mencukupi untuk membuka tabungan. Jadi ini salah satu contoh menggunakan operator pembanding dalam if statement. Berikutnya saya ingin memberikan contoh membandingkan dua buah kata pada sebuah if statement. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui mengenai fungsi strcmp. Fungsi ini digunakan untuk membandingkan dua buah string. Seperti Anda ketahui pada video sebelumnya, string merupakan array atau deretan karakter, dalam hal ini huruf, sehingga membentuk sebuah kata. Nah, fungsi strcmp ini berada pada library string.h, sehingga Anda perlu memasukkan library ini pada script Anda. Nah, pada library ini terdapat fungsi-fungsi yang terkait dengan string, misalnya strcmp, strlen, strcopy, dan seterusnya. Di sini kita hanya akan membahas strcmp. Nah, strcmp ini fungsi untuk membandingkan dua buah string. Pada contoh ini adalah string 1 dan string 2. Nah, nilai return akan menjadi 0 apabila string 1
sama dengan string 2. Nilai akan menjadi lebih besar dari 0 apabila string 1 lebih besar dalam ASCII daripada string 2. Nah, demikian juga nilai akan lebih kecil dari 0 jika string 1 lebih kecil dalam ASCII dari string 2. Di sini saya membuat sebuah program sederhana untuk menjelaskan mengenai fungsi strcmp. Nah, di sini ada dua buah string, yaitu AA dan BB. Lalu ada variabel untuk menentukan nilai dari strcmp tersebut, yaitu variabel nilai. Lalu kita akan memprint nilai dari variabel nilai tersebut. Nah, di sini strcmp membandingkan X dan Y. Kalau kita lihat di sini, X adalah AA, Y adalah BB. AA dalam ASCII nilainya lebih kecil dari BB. Maka kalau kita jalankan, dia akan lebih kecil dari 0, yaitu -1. Nah, kalau kita ubah misalnya, sini menjadi CC, X menjadi CC, maka CC nilainya dalam ASCII itu lebih besar. Sehingga kalau kita jalankan, nilai akan menjadi 1. Nah, kalau kita samakan nilainya menjadi BB, maka nilai akan menjadi 0. Kita kembali ke contoh program. Di sini saya membuat sebuah program yang membandingkan string pada sebuah if statement. Setelah Anda perhatikan, mungkin ada beberapa hal yang baru. Yang pertama itu adalah memasukkan library string.h pada script kita dengan perintah include string.h. Kenapa? Karena fungsi strcmp ini berada pada library string.h, tidak ada pada stdio.h. Oke, lalu yang kedua, mungkin hal baru yang Anda lihat adalah ada else if di sini. Jadi sebenarnya else if ini merupakan percabangan dari if tersebut. Jadi apabila kondisi if ini sudah true, dia akan mengeksekusi perintah yang berada di dalam kurung kerawal if tersebut. Namun apabila perintah if ini tidak true, dia akan melanjutkan ke else if bawah. Lalu kalau ini tidak true juga, dia akan melanjutkan ke else if yang di bawah, urutan di bawahnya. Nah, kalau tidak ada kondisi yang terpenuhi sebagai true, maka pilihan terakhir adalah else. Nah, lalu yang ketiga, mungkin Anda ingin mengetahui mengenai strcmp pada if statement ini. Untuk lebih jelas, saya akan membahas di sini. Jadi ingat di penjelasan awal bahwa false itu nilainya 0 dan true itu nilainya selain 0. Lalu pada fungsi strcmp, apabila dia sama nilainya 0, apabila tidak sama dia bisa lebih besar atau lebih kecil dari 0. Nah, di sini pada variabel warna kita akan menuliskan warna merah. Nah, apabila warna merah diproses di if statement ini, if statement pertama akan melihat hasil dari strcmp warna merah. Variabel warna apakah sesuai dengan merah? Nah, di sini sesuai, karena itu nilainya adalah 0. String 1 sama dengan string 2. Nah, apakah hasil dari strcmp ini sama dengan 0? Ya, karena di sini tadi 0 kan, jadi di sini 0. Nah, apakah sama dengan 0? Ya, artinya true. Oke. Nah, kalau true, artinya lakukan perintah tuliskan atau tampilkan merah, artinya berhenti. Nah, oke, kondisi kedua, bagaimana kalau kita tuliskan di sini kuning? Nah, pertama dia akan memproses pada if statement, membandingkan dengan strcmp warna, di mana warna ini nilainya kuning dibandingkan dengan merah. Pastinya hasil perbandingan itu tidak 0. Bisa lebih besar atau lebih kecil, tergantung nilai ASCII-nya. Nah, karena ini tidak 0, otomatis dia tidak sama dengan 0. Nah, karena tidak sama dengan 0, if statement ini nilainya adalah false atau 0 di sini. Nah, karena nilainya false atau 0, dia akan melanjutkan ke else if kedua.
Nah, di else if kedua dibandingkan dengan fungsi RCCMP, kuning tersebut dengan variabel kuning. Nah, ini sama seperti di sini. Stringnya sama, nilainya 0. Oke. Nah, apakah else if jika 0 sama dengan 0? Nah, jawabannya betul, jadi true, akhirnya akan ditampilkan tulisan kuning artinya bersiap. Lalu bagaimana kalau kita masukkan angka warna biru pada variabel warna? Nah, sama dengan proses sebelumnya, akan diproses if, lalu else if, kemudian akan diproses juga di warna hijau. Nah, karena semua kondisi tidak memenuhi, maka pilihan terakhir adalah else. Untuk kondisi lainnya, tuliskan perintah atau tampilkan perintah ini, di mana ini ada format specifier untuk warna, jadi dia akan menuliskan tidak ada warna biru pada lampu. Lalu kita kembali ke program dan kita jalankan. Oh maaf, di sini saya koreksi sedikit. Warna lalu lintas lampu lalu lintas adalah merah, hijau, dan kuning. Oke, kita akan jalankan program ini. Warna lampu lalu lintas adalah merah, hijau, dan kuning. Informasi warna apa yang Anda ingin ketahui? Kita tuliskan merah. Merah artinya berhenti. Lalu kita tuliskan kuning. Kuning artinya bersiap. Kita tuliskan hijau. Hijau artinya silahkan maju. Lalu kita tuliskan warna lain, misalnya biru. Tidak ada warna biru pada lampu. Demikian juga kalau kita tuliskan huruf acak atau kata acak. Tidak ada warna sekian-sekian pada lampu. Baik, jadi ini adalah soal latihan kita kali ini. Saya ingin Anda membuat program yang sejenis seperti yang saya buat sebelumnya. Tidak harus menggunakan strcmp atau tidak harus menggunakan operator sama dengan. Silahkan gunakan kreativitas Anda. Temanya apa dan operator apa yang Anda gunakan. Syaratnya program yang Anda buat harus minimal 5 kondisi. Di mana di sini yang saya buat sebelumnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan gunakan kreativitas Anda, semakin unik semakin baik. Selamat mencoba, selamat belajar. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih.